Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan, nikmat, kesehatan, hidayah yang kita terima. Tentunya nikmat-nikmat ini tidak semua orang menerimanya sampai pagi hari ini. Kita bisa menerimanya, kita bisa menikmatinya, dan kita bisa menggunakannya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Seperti yang termaktub dalam tema kajian singkat kita pada pagi hari ini adalah realistis dalam menuntut ilmu. Kenapa kita ambil tema realistis dalam menuntut ilmu? Sesuai maknanya. Realistis itu sesuai dengan kenyataan, kemudian masuk akal, bisa dicapai, terus tidak mengada-ngada. Karena memang seringkali dalam proses menuntut ilmu kita itu, kita tidak realistis. Angan-angannya terlalu besar dengan usaha yang pas-pasan misalnya. Kondisi kita sudah seperti ini, akhirnya kita paksakan, ada juga kewajiban yang terbengkalai. Atau bahkan prinsip-prinsip dasarnya kita loncatin. Misalnya ketika kita saya menuntut ilmu saja, akhirnya keluarga yang sudah ada ini kita lalaikan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti demikian. Bahkan orang-orang yang datang menuntut ilmu ke Rasulullah SAW dalam beberapa jeda waktu disuruh pulang sana. Kata Rasulullah SAW, irji'u ila ahlikum, kemudian ajari mereka sholat dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal yang tidak realistis adalah ketika proses dan tujuan kita menuntut ilmu itu tidak pas. Oleh karena itulah, disinilah kita akan melihat gambaran para sahabat bagaimana mereka menuntut ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita komparasi dia, apakah sama prinsip dan asas yang kita jalani dengan apa yang ada di zaman itu. Sekelas para sahabat loh, sekelas para sahabat dengan guru langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan tentang gambaran dari sebuah realistis ini. Riwayat ini langsung disampaikan oleh pelakunya, Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi. Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi ini salah satu murid orang dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau meriwayatkan tentang dirinya? Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu konsep dalam syariat Islam, satu ajaran dalam syariat Islam yang ketika saya menerimanya darimu, saya tidak butuh orang lain lagi untuk menjelaskan apa maknanya, bagaimana maksudnya, dan seperti apa saya mengerjakannya. Ini pertanyaan cerdas. Maunya ringkas dan langsung bisa difahami plus bisa diamalkan. Tidak mulu-mulu. Ya Rasulullah, ajarkan saya 1000 hadis. Ya Rasulullah, ajarkan saya ini. Tidak mulu-mulu. Ajarkan saya satu konsep, rumusan. Ketika saya mendengar darimu, saya bisa tidak butuh orang lain lagi untuk menjelaskan maksudnya. Langsung ya Rasulullah. Tidak butuh waktu lagi, saya bisa mengamalkannya. Mendengar pertanyaan cerdas ini, tentunya Rasulullah SAW lebih cerdas. Apa kata beliau?
Qul amantu billah tsumma istaqim. Pastikan, ikrarkan bahwasanya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaqim. Kalau kita tanya jamaah, apa arti fastaqim? Kemudian istiqomahlah di sini katanya. Seringkali kita memaknai istiqomah itu dengan komitmen, terus-menerus melakukannya tanpa putus. Ya, itu bagian dari makna istiqamah. Tapi ketika kita lihat penjelasan para ulama tentang fastaqim yang ada di hadis ini, dalam kisah ini, dalam redaksi ini, fastaqim di sini artinya buktikan. Maksudnya apa? Ketika engkau berikrar, mengikrarkan, memastikan engkau beriman kepada Allah SWT secara lisan ataupun secara prinsip, maka buktikan keimanan tersebut. Jangan hanya diucapkan saja. Segala sesuatu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan kau faham dari Al-Quran dan Sunnah itu, kalau itu perintah ya kerjakan, kalau itu larangan ya tinggalkan. Jangan hanya tahu itu perintah tapi tidak dikerjakan, dan jangan hanya tahu itu larangan tapi juga tidak ditinggalkan. Ini tidak realistis. Mau tahu saja, tidak mau membuktikan. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Beberapa sisi realistis para sahabat ketika menanyakan hal ini adalah, yang pertama, ketika kita melihat konten pertanyaan yang mengisyaratkan fokus dan kecerdasan penanya. Tidak banyak yang ditanya, tapi bagaimana beliau menanyakan sesuatu yang bisa dipahami langsung dan bisa dikerjakan langsung. Kalau kita kan biasanya kadang-kadang yang kita tanyakan hal-hal besar, ketika kita dapat jawabannya belum tentu bisa kita kerjakan. Ini realistis pertama, gambaran realistis pertama dari para sahabat yang diwakili oleh Sufyan ibn Abdullah Tsaqafi. Sisi yang kedua adalah adab penanya. Adab penanya. Adabnya ini sangat realistis. Maksudnya apa? Beliau tidak bertanya tentang orang lain, tapi bertanya tentang dirinya. Apa yang bisa saya lakukan? Sedangkan kita seringkali konten pertanyaan kita tentang orang lain. Ustadz, ini Pak RT saya begini. Ustadz, mertua saya begini. Ustadz, tetangga saya begini. Kenapa tidak kita tanyakan diri kita, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Selalu yang kita tanyakan orang lain. Tidak realistis. Sedangkan kewajiban kita itu terikat dengan pribadi kita, dan tanggung jawab kita terikat juga dengan pribadi kita. Saya tidak mungkin ditanya suatu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh Pak Badrimin. Tidak mungkin ditanya itu. Kenapa kau tidak gini kan Pak Badrimin? Siapa saya, siapa beliau? Tidak mungkin. Yang ditanya adalah apa yang kau lakukan dan apa yang kau sudah tinggalkan. Itu saja. Baik. Sisi realistis berikutnya, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Pertanyaannya tidak banyak, tapi PR-nya tidak habis. Pertanyaan para Sufyan bin Abdullah Tsaqafi ini tidak banyak. Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu konsep yang ketika saya menerimanya darimu, saya tidak butuh orang lain lagi untuk memahaminya, dan saya juga tidak butuh orang lain lagi menjelaskan bagaimana saya mengajarkannya. Titik. Tidak banyak. Kemudian yang berikutnya adalah, mungkin ini dilakukan karena para sahabat tahu puncak Islam itu bukan teori, tapi bagaimana orang membuktikannya. Puncak Islam. Antum boleh banyak tahu tentang Islam. Antum banyak tahu, kita boleh banyak tahu tentang konsep-konsep keislaman. Tapi intinya bukan banyak tahu. Berapa yang bisa kita lakukan? Berapa minimal, berapa yang kita niatkan untuk bisa kita lakukan? Ya ikhwah, kalau sekedar banyak tahu, Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, kurang apa pengetahuan dia tentang Islam? Kurang apa pengetahuan dia tentang Rasulullah SAW?
Tapi apakah beliau berhasil masuk Islam? Berhasil mengatakan la ilaha illallah di balik semua pengetahuannya? Enggak. Sama dengan kita, ikhwah. Berapa tahun kita mengaji? Satu kali duduk mengaji saja berapa ilmu yang dikasih oleh ustadz kita. Yang perlu kita tanyakan, sisi realistisnya adalah tidak usah berapa yang kita lakukan, berapa yang berniat kita lakukan. Berapa yang kita itu berniat melakukannya. Misalnya hari ini kita mendengar, ya Allah, langsung kita berdoa, bergetar kita, ya Allah berikan saya kemudahan untuk mengamalkan apa yang disampaikan ustadz itu. Niat saja tidak ada, bagaimana untuk melakukannya? Tapi mengatakan kita harus buka pengajian ini, kita harus begini, kita harus begitu. Ya ikhwah, ngapain terlalu semangat kalau niat melakukannya tidak ada. Oleh karena itulah, inilah PR pribadi kita sekarang. Bagian dari cara kita realistis dalam menuntut ilmu, kita harus punya program. Apa hal-hal yang saya tahu setelah saya mengaji? Setelah saya menjadi jamaah Al-Furqan, berapa ustadz yang sudah mengajari saya, list dia. Berapa yang sudah saya tahu, berapa yang saya niatkan untuk mengamalkannya, berapa yang sudah saya amalkan, atau berapa yang tidak pernah saya niatkan untuk mengamalkannya. Itu baik. Kita lanjutkan, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagaimana cara pembuktiannya? Fala yu'dhi jarahu. Jangan pernah dia menjadi kendala dan pengganggu bagi tetangganya. Anda mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu bukti Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menjadi tetangga yang tidak baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Anda mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamu Anda. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, Anda mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau ngomong yang baik. Tidak bisa ngomong yang baik, diam. Itu pembuktiannya. Realistis. Jangan kita beriman, kita begini, tapi ngomongnya tidak pernah baik. Ngomongnya nyakitin, ngomongnya membuat orang tersinggung. Tidak usah ngomong, gesturnya saja sudah tidak cakep, tidak enak. Tidak usah ngomong ya ikhwah. Belum ngomong saja sudah tidak enak. Belum ngomong saja sudah membuat orang tersinggung. Tidak bisa juga kita mengatakan, Ustadz, saya tidak bermaksud apapun, saya tidak berniat apapun. Ya ikhwah, inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Ma asarra ahadun sariratan illa adhharahu Allahu min safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Tidaklah seseorang menyimpan sesuatu di hatinya, apapun yang dia simpan, rasa senang, rasa benci, dan lain sebagainya, kecuali Allah akan perlihatkan hal yang disimpan itu melalui gestur wajahnya dan pilihan kata saat dia berbicara. Ya ikhwah, tidak usah jauh-jauh. Kita melihat orang saja, misalnya Pak Badrimin ini tersenyum. Tersenyumnya itu macam-macam maknanya. Bisa jadi beliau tersenyum karena orangnya manis gitu. Bisa jadi beliau tersenyum sedang meremehkan orang, begitu kan? Bahkan misalnya mungkin beliau saat duduk bersama istrinya, kemudian istrinya tersenyum, apa kata Pak Badrimin? Nah, mau apa lagi katanya. Dari mana kita tahu isi hati? Enggak, memang itu seperti itu. Gestur wajah seringkali membocorkan isi hati seseorang. Itu perkataan Utsman bin Affan, bukan perkataan saya. Nah, baik, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an. Contoh lain dari realistisnya para sahabat saat menuntut ilmu. Dan kita harus realistis menuntut ilmu. Tidak usah mulu-mulu lah. Tidak usah panjang lebar. Diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Meriwayatkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Man shallat 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Artinya sholat sunnah rawatib, dua rakaat sebelum subuh dan lain sebagainya. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka Allah pastikan baginya satu rumah di surga. Oke, ini ilmunya. Bagaimana sikap realistisnya? Qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mulu-mulu. Tidak pernah Ummu Habibah mengatakan, saya ajarkan ini ke anak saya ajarkan ini ke suami saya, saya ajarkan ini ke keluarga saya ajarkan ini ke tetangga saya. Tidak. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Ambasah. Ambasah ini adalah orang yang meriwayatkan dari Ummu Habibah. Ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengar dan meriwayatkannya dari Ummi Habibah. Waqala Amr ibn Aus. Amr ibn Aus ini adalah orang yang meriwayatkan hadis ini dari Ambasah. Qal ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Ambasah. Aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengar dan meriwayatkannya dari Ambasah. Wa qala An-Nu'man ibn Salim. An-Nu'man ibn Salim mengatakan, Nu'man ibn Salim orang yang meriwayatkan dari Amr bin Aus. Ma taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Amr ibn Aus. Aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini semenjak aku meriwayatkan dan mendengarnya dari Amr bin Aus. Tidak ada yang mengatakan semenjak aku mendengar dan meriwayatkan ini langsung aku dakwahkan, langsung aku buatkan flyer, langsung aku buatkan pamflet. Tidak pernah. Sisi realistisnya adalah saya yang melakukannya. Datanglah zaman kita. Apa yang terjadi? Pernah saya dengar 12 rakaat ini, tapi belum bisa sampai sekarang ini saya kerja. Tidak realistis ini ikhwah. Bahkan ikhwan ya'azanallahu wa iyyakum jami'an, tidak ada di antara kita yang tidak tahu tentang ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada yang tidak tahu tentang ini? Tidak ada. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Ingat, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Ingat, di sini para ulama menjelaskan bagaimanapun cara menjaga itu. Mungkin salah satunya adalah memberikan jalan untuk anak istri kita berproses dalam menuntut ilmu. Tapi apa yang terjadi? Ada flyer kajian. Semua grup dikasih, semua grup diberitahu, semua orang dikirimi. Istrinya tidak dikirimi. Semua orang diajak, jangan lupa nanti malam maghrib di An-Nur, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Ternyata datang sendiri, tidak dibawa anaknya, tidak dibawa istrinya. Ketika ada temannya yang mungkin beberapa kali tidak kajian karena keadaan, karena pekerjaan, karena kesehatan, bisa dideteksi. Oh si A ya, tidak pernah dia ngaji kalau An-Nur. Oh si B ya, tidak pernah dia ngaji kalau di Al-Furqan. Bisa. Tapi istrinya, keluarganya tidak pernah dicatat, bahkan lupa kapan istri saya ngaji terakhir kali. Tidak realistis ini, ikhwah. Mikirin orang lain tapi tidak mikirin keluarga. Padahal alas pertamanya, perintah pertamanya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau bisa ikhwah, pastikan pengumuman pengajian itu keluarga kita yang dapat dulu. Kondisikan bagaimana keluarga kita yang bisa mendapatkan kajian itu, baru kita berbicara tentang orang lain. Itu realistis. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Saya berikan beberapa contoh yang lain. Ya, enggak usah panjang-panjang lah ini karena subuh dan hari Ahad. Antum punya hak, keluarga antum punya hak untuk diajak jalan-jalan dan lain sebagainya. Realistis juga
dalam melihat kapasitas pribadi, siapa saya saat menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, dan mengajarkan ilmu. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebani kita untuk meluruskan sebuah pelanggaran. Meluruskan sebuah pelanggaran, kalau bahasa syar'inya adalah kemungkaran. Kenapa saya pakai pelanggaran? Biar tidak serem-serem banget lah. Kemungkaran, semua kemungkaran enggak, pelanggaran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat dan mengetahui sebuah pelanggaran terjadi, falyughayyirhu biyadihi, segera selesaikan, segera eksekusi. Kalau dia punya wewenangnya, kalau dia punya ilmunya. Wewenangnya adalah ini anak saya, ini istri saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya tahu ini mungkar, ya segera selesaikan. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak punya wewenangnya tapi punya ilmunya, sampaikan dengan cara dan bahasa terbaik. Ini tidak boleh. Ini bukan istri saya, ini bukan keluarga saya, ini bukan anak saya, tapi saya tahu ini dia mungkar, dia pelanggaran. Sampaikan dengan cara dan bahasa terbaik. Dibedakan yang pertama dengan yang kedua. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dia tidak punya wewenangnya, dia tidak punya juga ilmunya, cuma sekedar tahu ini tidak boleh. Apa yang dilakukan? Fa biqalbihi. Maka cukup ingkari dengan hati. Tidak usah sembarang pilih kata, tidak usah sembarang pilih cara, karena kita tidak punya wewenang dan tidak punya ilmunya. Cukup diam dan tinggalkan tempat tersebut. Kalau kita kan kebalik. Yang paling tidak punya wewenang dan yang paling tidak punya ilmu, yang paling banyak suaranya. Coba, di anak orang, di istri orang, di keluarga orang, hebat banget pokoknya. Di keluarga sendiri, di istri sendiri, nah enak, saya ngamuk dia nanti katanya. Karena saya pernah mendengar, jangan nasihati istrimu ketika dia sedang marah. Tunggu dia diam dulu. Kalau dia sudah diam, jangan nasihati dia. Nanti dia akan marah gitu. Nggak selesai-selesai hidup ini. Itu kaidah Pak Bedrimin itu sudah. Kaidah, kalau mau penjelasannya ada orangnya di depan. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Satu hadis, saya tutup majelis kita ini, tidak usah panjang-panjang, ini subuh sudah. Tentang realistis dalam melihat siapa diri kita, punya apa kita untuk berbicara sebagai penuntut ilmu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Sengaja saya bawa riwayat-riwayat semua, tidak mau saya ceritakan orang, biar kita realistis. Diriwayatkan dalam sebuah hadis an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun." Suatu saat kami keluar safar dan qaddarallah salah satu di antara kami itu kena batu besar di daerah kepalanya. Fashajjahu fi ra'sih, dan dia terluka parah. Syajjun itu luka tapi di daerah kepala. Tsumma ihtalama, dan qaddarallah mimpi basahlah orang ini. Bisa orang mimpi basah gara-gara mungkin karena dia capek, kesakitan. Nggak usah kita capek perjalanan saja bisa mimpi basah, apalagi karena sakit. Itu silakan tanya ahli medis ini, ilmiah, secara ilmiahnya. Fasa'ala ashabahu, karena dia mimpi basah, beliau pun bertanya ke teman-teman safarnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Bolehkah saya melaksanakan tayamum dalam kondisi saya seperti ini? Apa kata para sahabat loh ini? Para sahabat, Rasulullah masih hidup tapi qadarullah tidak ikut Rasulullah dalam safar ini. Para sahabat sendiri mengatakan, "Mana jidulaka rukhsatan lit tayammum wa anta taqdiru 'alal ma'?" Tidak bisa. Gimana mau minta tayamum, air di mana-mana? Tapi ingat, ini orang sedang luka. Akhirnya faghtasala, orang ini pun memaksakan diri untuk mandi, famata, dan beliau wafat.
Falamma balaghan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika kabar tersebut sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh sahabatnya. Mereka membunuh sahabatnya, mereka membunuh sahabatnya. Awala yas'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ai as-su'al. Kenapa mereka tidak nanya kalau tidak tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya obat bagi orang yang buta, obat bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya. Ikhwah, pelajarannya adalah sekelas para sahabat saja bisa salah ucap. Bukan ucapan biasa loh. Bisa salah omong dalam sebuah konsep agama Islam, sebuah hukum. Bagaimana dengan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah kisah ini. Yang ngomong siapa, yang mati siapa. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang buat status jamaah Al-Furqan, yang dihabisin, dibully orang jamaah masjid lain. Coba. Yang menulis sesuatu, yang melakukan siaran langsung dalam videonya, orang mana? Yang disalahkan juga orang mana? Bahkan yang lebih parah adalah satu perbuatan orang Islam yang mungkin dia sendiri tidak pernah tahu tentang Islam, kemudian orang lain melihatnya, oh begini ya kaum muslimin. Oleh karena itulah ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an, sisi realistis dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, itu harus ada di kita. Apa yang kita prioritaskan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tanyakan, apa yang kita siapkan untuk kita amalkan, dan apa yang kita itu memang mampu untuk mengamalkannya, ya diamalkan. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an, hal ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Kita kembali realistis dalam menuntut ilmu. Jangan mulu-mulu lah. Jangan banyak hayalan. Jangan banyak bicara. Jangan memikirkan sesuatu yang kita sendiri, kalau itu terjadi, tidak mungkin bisa kita lakukan. Satu hadis setiap hari. Satu ilmu setiap hari. Dan satu tambahan amalan setiap hari, itu jauh lebih realistis, jauh lebih ilmiah, jauh lebih mendapatkan hidayah, jauh lebih mendapatkan taufik dari Allah SWT, daripada ayo Ustaz kita bahas Sahih Bukhari, setelah itu Sahih Muslim, setelah itu Sahih ini, tapi satu pun tidak ada yang bisa kita kerjakan. Coba nanti pas pulang fikir, duduk sama istri, 5 tahun kita sudah ngaji, 10 tahun sudah kita ngaji, apa sih yang kita bisa lakukan? Apa sih yang bisa kita pahami? Adakah di antara kita berdoa ini yang bisa berbagi ilmu di keluarga kita sendiri? Silahkan dipikirkan baik-baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.